Berarti Tapi dia orang, tapi orang angkatan jahat. yes, Maksudnya? Yesus berkata ketika ditanyai oleh orang-orang Yahudi dan orang Farisi, "Guru, kami minta satu tanda." Yesus mengatakan, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta kemudian tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Sehingga angkatan jahat ini memiliki hadiah dari Yesus, yaitu bangkit pada hari ketiga, dan itu hanya dialami oleh orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat yang sifatnya sebagai angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Sedangkan murid-murid Yesus tidak mendapatkan tanda itu. Coba Anda baca dalam Matius 16. Angkatan jahat meminta tanda, dan Yesus mengatakan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam kemudian 3 hari 3 malam kemudian Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Oh gitu ya. Yes. Ketika kita tidak mengimani suatu kitab, bisakah kita memperdalam kitab tersebut? Bisa. Saya beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 mengatakan bahwa sekelompok orang-orang kafir menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mengatakan bahwa kitab atau buku yang mereka tulis itu berasal dari Allah, padahal bukan dari Allah. Itulah Bible. Berarti Bible atau Injil? Bible beda, Injil beda. Oh, Bible itu apa ya? Bible itu kitab wartawan yang dibukukan kemudian menjadi satu simpul yang kemudian buku tersebut ya dijadikan sebagai kitab suci oleh orang Roma dan Yunani, merebak sampai ke Indonesia melalui Belanda. Kalau Injil? Oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, yang diajarkan Nabi Isa berupa firman-firman Allah yang dia sampaikan kepada Bani Israel. Oh gitu. Ya, sedangkan Bible itu adalah tulisan-tulisan yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal, yang ditujukan untuk non-Yahudi. Ini tappingan di bawah kok banyak yang menghujat ya? Mereka mungkin belum makan malam. Malunya aja nggak usah dibaca. Aduh, jangan terlalu memframing agama seseorang lah. Iya, masalahnya gini saudara. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang agama saudara. Laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang berkata bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan, salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Itu kafir, itu artinya menutup diri atau ingkar kepada pengajaran para nabi yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Dan Kristen memang betul, agama Kristen ini adalah agama yang anti terhadap ajaran Yesus. Maksud saya anti terhadap pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Kristen ini adalah agama yang berdiri di luar daripada agama para nabi, tetapi mengklaim nabi-nabi. Itulah Kristen. Kristen ketika ya bagi umat, bagi Bani Israel ya sebagian mereka ini yang tidak percaya akannya Tuhan Yesus. Sebagian dari Bani Israel ya ada yang percaya. Bukan semuanya Bani Israel tidak ada percaya. sama sekali. Bani Israel dan bahkan Yesus sendiri mau dipercaya dirinya itu sebagai rasul, sebagai utusan saja. Yesus tidak mau dipercaya bahwa aku ini adalah rasul, itu aja. Islam mengimani Nabi Isa nggak?
Islam jelas beriman kepada Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel, yang namanya diganti oleh orang-orang Farisi menjadi Yesus. Jadi kalau nggak beriman sama Nabi Isa, Islam artinya apa ya? Islam ketika tidak beriman kepada para nabi berarti imannya gugur. Oh, gugur ya. Yes. Berarti setiap Muslim yang tidak beriman kepada Nabi Isa, imannya gugur. Betul sekali. Tidak sempurna iman seorang Islam kalau mereka tidak beriman kepada para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Isa harus diimani. Tuh. Nabi Isa sama Yesus beda ya? Nabi Isa itu sebenarnya adalah nabi yang diceritakan kemudian di dalam kitab saudara dengan nama Yesus. Hanya saja antara Isa Yesus itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Isa di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah, datang mengajak Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Itu. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tetapi kemudian sebagian dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, ahli kitab yang didatangkan Yesus atau Isa kepada mereka menolak. Mereka tidak percaya tentang kenabian Yesus, tentang kenabian Isa alaihissalam. Sehingga mereka membuat propaganda makar untuk menghilangkan Nabi Isa di tengah-tengah mereka. Sehingga muncullah makar itu. Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Nabi Isa. Tetapi Allah menyelamatkan Nabi Isa. Karena mereka adalah orang yang durjana, orang yang betul-betul ingkar terhadap firman Tuhan, sehingga mereka oleh Tuhan diberikan hadiah. Apa hadiah Tuhan kepada mereka? Berupa azab di atas muka bumi, sehingga mereka tidak mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik. Itu dia. Oh gitu ya. Tapi beda versi isi Quran dan isi Injil tentang Nabi Isa dan Yesus. Iya, memang beda bang. Karena sekali lagi saya katakan, kok bisa beda ya? ya beda. Al-Quran itu pewahyuan. Al-Quran adalah sebuah kitab yang dituliskan tanpa melalui proses penyelidikan atau kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan kemudian. Al-Quran tidak mensifati itu. Al-Quran itu adalah wahyu dari langit yang disampaikan kemudian oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Bible itu adalah buku yang dituliskan berdasarkan hasil cerita-cerita orang pada saat itu, dikumpulkan, disusun, lalu dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani. Jadi beda isinya. Oh gitu. Jadi Quran sebelum Nabi Muhammad datang atau sesudah Nabi Muhammad datang? Al-Quranul Karim diwahyukan pertama kali itu pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. Berarti setelah Nabi Muhammad datang? Yes. Tapi sebagian omongan Quran sebelum nabi-nabi yang sebelumnya udah ada. Bagaimana? Maksudnya gimana? Ada sebagian orang berkata Quran itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad turun datang. Oh enggak. Al-Quran itu diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya sendiri, in huwa illa wahyu yuha, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat, yaitu Roh Kudus. Itu. Roh Kudus ada di Al-Quran juga. Justru orang Kristen mengenal Roh Kudus itu bukan dari kitab Yunani, bukan dari kitabnya Yahudi, tapi dari kitabnya umat Islam, yaitu Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Yunani Roh Kudus, tidak ada. Jadi penerjemah Bible, kitabnya orang Kristen itu mengambil kata Roh Kudus itu dari Al-Quran.
Karena Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen mula-mula. Berarti kitab Injil berarti mencontek Quran gitu ya? Kitab Injil mencontek Quran. Yang di Indonesia, Bibelnya Indonesia mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Kalau versi King James-nya beda lagi. Yes, betul. Oh gitu. Iya, kata Roh Kudus itu hanya dikenal oleh Kristen Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Terutama Bani Israel. Bani Israel mereka mengenal Ruach HaKodes. Ruach HaKodes. Itu pun Ruach HaKodes itu menurut perspektif pemahaman mereka itu adalah makhluk, spirit, kekuatan, udara, atau angin, atau oksigen. Gitu ya. Iya. Berarti Bani Israel beda pemahaman lagi ya. Jadi gimana baru memang Ya juga ya. Sebelum Quran itu